Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ustadz Al, Ustadz Lutfi, dan Ustadz Anggu ingin sedikit bercerita tentang historinya berkurban. Teman-teman ada yang sudah tahu bagaimana historinya berkurban? Oh, ternyata teman-teman ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Oke, kalau begitu Ustadz Al dan Ustadz Lutfi dan Ustadz Tangguh ingin sedikit bercerita tentang historinya berkurban. Sebelum Ustadz mau bercerita tentang histori berkurban, Ustadz Al mau tanya, kira-kira teman-teman sudah tahu belum? Hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Ayo jawab. Yang tahu. Kalau begitu, kalau ada yang sudah tahu, ada yang belum. Untuk teman-teman semua, kalau belum tahu, maka Ustadz Lutfi akan menyebutkan hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Oke, silakan Ustadz Lutfi, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum Ustadz akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Al, mungkin ada yang tahu tidak dari teman-teman? Ya, jadi Ustadz akan jawab dari pertanyaan dari Ustadz Al, yaitu hewan yang boleh dikurban ada berapa? Ada tiga, ya, yaitu apa aja? Yang pertama hewan unta, ya. Yang kedua hewan sapi. Yang terakhir, ini pasti teman-teman pada tahu nih, hewan domba atau kambing. Baik. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tanpa adanya kurang satu apapun. Teman-teman semua di rumah, ada sesuatu yang harus kalian tahu tentang asal muasal bagaimana sih ibadah kurban itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya. Nah, tentu teman-teman tahu bahwa ada salah seorang nabi pendahulu kita dahulu. Nabi ini sangat mulia. Bahkan beliau ini adalah bapaknya para nabi. Nah, dari beliaulah kita mengenal ibadah kurban. Siapakah beliau? Beliau adalah orang yang senantiasa kita baca sholawatnya setelah nama Nabi Muhammad. Ya, siapakah itu? Ketika kita lagi sholat, terus kita baca sholawat di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Betul, Nabi Ibrahim teman-teman. Nah, beliaulah pendahulu kita yang telah memberikan pengertian kepada kita tentang asal muasal ibadah kurban. Jadi teman-teman, dahulu kala di negeri nan jauh sana, tepatnya di negeri yang penuh dengan bebatuan, tanahnya sangat tandus, nggak ada air sama sekali. Bahkan saking ngerinya tempat tersebut, mungkin jin itu nggak ada yang tinggal di situ teman-teman. Betul. Beliau meninggalkan seorang istrinya yang sedang mengandung. Dalam hamil tua tersebut, kemana? Berpergian jauh. Dalam waktu yang kurang lama bertahun-tahun teman-teman. Karena perintah Allah. Maka dari itu, mau tidak mau istrinya pun kemudian nurut. Akhirnya terjadilah perpisahan yang sangat panjang teman-teman. Nah, akhirnya waktu silih berganti demi waktu. Kemudian teman-teman, pertemuan yang dirindukan itu pun tiba. Pertemuan yang membuahkan penuh dengan kebahagiaan itu pun tiba. Kemudian Nabi Ibrahim pun datang untuk menemui istrinya. Namun teman-teman, dari kejauhan nampaklah sosok laki-laki remaja. Dia badannya gagah, senyumnya sangat sumringah, kemudian tenaganya pun sangat energik, sangat penuh dengan kesemangatan.
Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan, dia adalah Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim yang setelah sekian lama itu ditinggal saat masih dalam kandungan. Ternyata apa? Beliau sekarang sudah menjadi pemuda, remaja yang sangat gagah. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, tentu teman-teman penasaran kan bagaimana kisah selanjutnya? Oke teman-teman, kita akan sama-sama menyaksikan video berikut yang insya Allah akan memberikan penjelasan kepada kita lebih tentang bagaimana asal muasal ibadah kurban. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim.
Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ustadz Al. Ustadz Tangguh. Ustadz Lutfi. Nah, Ustadz akan menceritakan dan memberikan hikmah apa saja sih? Hikmah yang bisa kita ambil dari tadi video yang sudah kita saksikan. Hikmah apa itu Ustadz? Oh, penasaran ya teman-teman? Jadi hikmah yang pertama adalah tawakal. Tawakal. Tawakal itu emang apa sih Ustadz? Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nah, dari video yang sudah kita saksikan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim sangat berserah diri kepada Allah ketika turun wahyu bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ternyata Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah, dan dengan seketika dan Allah pun berjanji ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Buktinya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, dengan seketika Allah mengganti dengan hewan apa? Ayo. Apa Ustaz? Tahu enggak teman-teman? Domba teman-teman. Oh, jadi Nabi Ismail itu ketika ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim diganti dengan hewan domba. Jadi hikmah yang pertama yang bisa kita ambil adalah tawakal. Selanjutnya hikmah yang kedua mungkin akan disampaikan oleh kepada Ustadz Tangguh. Nah, selain tawakal teman-teman, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, apa tuh Ustadz? tentu saja kita patuh sama orang tua teman-teman. Oh iya. Bukankah tadi selama kita menonton teman-teman, Ustadz Lutfi dan Ustadz Al kan kita nonton bareng tadi, ternyata Nabi Ismail itu nurut ketika kemudian ayahnya Nabi Ibrahim meminta dia untuk kemudian disembelih teman-teman. Oh iya, benar-benar Ustadz. Karena Nabi Ismail itu, tapi ada satu tanya teman-teman, Nabi Ismail itu percaya kalau Nabi Ibrahim itu adalah Nabi, pasti mimpinya itu datangnya dari Allah teman-teman. Oh gitu ya Ustadz ya. Jadi kita pun patuh sama orang tua juga harus seperti itu, hanya dalam ketaatan teman-teman. Oke Ustadz. Seperti itu Ustadz. Oke, jadi hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari video yang sudah kita saksikan adalah patuh dengan orang tua. Selanjutnya ada hikmah yang ketiga nih teman-teman, yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi. Oh iya teman-teman,
Hikmah yang ketiga yaitu Apa tuh Ustaz? tadi kan hikmah yang pertama apa tadi? Tawakal. Yang kedua apa? Patuh kepada orang tua. Dan ini jangan lupa nih yang ketiga nih, yaitu hikmah yang ketiga yaitu sabar, Sabar, dan ikhlas. ikhlas. Jadi seperti apa itu, Ustaz? Ya seperti dalam video tadi kita harus Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Iya. ya harus sabar, dan itu pun diuji dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu ya Ustaz ya. Begitupun ikhlas, Nabi Ismail menerima dengan ikhlas karena itu semata-mata hanya karena Allah. Betul ya Oh, Ustaz ya. benar. Kan udah nggak ketemu berapa lama itu ya. Oh iya betul. Oh, hancurnya seorang ayah gitu loh. Benar, perasaan. benar, benar. Orang kayak gitu. Oke teman-teman, kesimpulannya kita bisa mengambil 3 hikmah dari video yang sudah kita saksikan. Yang pertama itu tawakal kepada Allah, yang kedua patuh kepada orang tua, dan yang ketiga sabar dan ikhlas. Insya Allah ketika kita menjalankan hikmah tersebut pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat teman-teman, ridho fi ridho walidain. Apa tuh Ustaz artinya? Ridho orang. Ridho. Allah itu tergantung dari ridho. Oh, dan wasutullah fi suti walidain. Apa itu artinya? Dan ridha Murka Allah tergantung kepada. Oke teman-teman, selalu patuh dan taat kepada orang tua ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan Ustadz Al, Ustadz dan Ustadz Lutfi. Mohon izin pamit. Sampai ketemu di pekan-pekan yang akan datang dengan Tema-tema yang lebih seru. selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.